Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Hairunisa. Dan saya Rangga Bagja Nurrohman. Kami dari kelas 9G MTS 2 Garut, mata pelajaran SKI. Guru pembimbing Ibu Nurul Jubaidah. Di sini kami akan mempresentasikan 3 kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Islam di Sumatera. Yang kedua, Kerajaan Islam di Jawa. Yang ketiga, Kerajaan Islam di Sulawesi. Dari 3 kerajaan tersebut akan kami jelaskan salah satu kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa terbagi menjadi beberapa daerah, yaitu 1. Kerajaan Islam di Demak. 2. Kerajaan Islam di Cirebon. 3. Kerajaan Islam di Banten. A. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya yaitu Sutawijaya yang bergelar penambahan Senopati. Setelah beliau wafat pada tahun 1601, beliau dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan Kerajaan Demak dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mas Jolang atau dikatakan Raden Mas Rangsang. atau kata lain Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam di Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babad Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon atau udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Duku Pasambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Wala Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai pengusaha Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggalan Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar penambahan Ratu Satu, pemerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649 saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuluhan dan Kanoman. D. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Ekonomi dan politik hal dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak. Selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513 atas pemerintah Sultan Tronggono, Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan kapal sekitar tahun 1527, di mana waktu itu merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta dari 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa itu Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan
yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Banten. Sepeninggalan Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar penambahan Ratu Satu, pemerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649 saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuluhan dan Kanoman. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Ekonomi dan politik hal dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak. Selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513 atas pemerintah Sultan Tronggono, Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan kapal sekitar tahun 1527, di mana waktu itu merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta dari 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa itu Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan Ford, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.